Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifatul Azizah dari Hukum Ekonomi Syariah kelas B dengan NIM 9312030920 yang akan membacakan tugas UTS Ushul Fiqih. A. Pengertian am. Am secara etimologi atau lugat artinya merata, yang berarti umum, dan secara terminologi atau menurut istilah adalah lafaz yang memiliki pengertian umum terhadap semua termasuk dalam pengertian lafaz itu. Lafaz yang umum atau am ialah yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan termasuk dalam pengertiannya dalam satu makna yang berlaku. Menurut Imam Al-Ghazali, am adalah ad-darul hafdu minal jahati wa hadata ala syai'i faso'at. Terjemahannya, satu lafaz yang dari satu segi menunjukkan dua makna atau lebih. Sedangkan menurut Imam Al-Badawi, am adalah al-fadu asta'araku limaja mayusolu lahu wahad bado. Terjemahannya, lafaz yang mencakup semua yang cocok untuk lafaz tersebut adalah satu kata. Contoh lafaz am seperti lafaz laki-laki dalam lafaz tersebut mencakup semua laki-laki, atau lafaz manusia itu mencakup semua manusia. B. Pengertian khas. Kalangan usuliyah atau pakar usul fikih berbeda-beda kalimat yang digunakan dalam memberikan definisi tentang khas, meskipun pada titik akhirnya sama dari sisi substansi dan hakikat yang dikandungnya. Imam Al-Badawi mendefinisikan khas sebagai kullu lafdu wa do'a li ma'ana wa da'alal afrod wangkoto syakurakat. Terjemahannya, setiap lafaz yang diperuntukkan untuk makna menyendiri dan tidak mungkin mengandung makna lain. Contoh, rojul artinya seorang laki-laki. Dalam hal ini terbatas pada seorang saja. 2. Rojulani artinya dua orang laki-laki. Dalam hal ini terbatas pada dua orang saja. C. Amar atau perintah. Amar secara terminologi berarti perintah. Secara etimologi, Imam Syarifuddin Yahya Al-Umriti mengatakan dalam kitab Al-Waraqat bahwasannya larangan yaitu perintah untuk melakukan suatu pekerjaan yang wajib menggunakan ucapan kepada orang yang derajatnya lebih rendah dari orang yang meminta. Bisa disimpulkan bahwa perintah yang yaitu permintaan untuk melakukan suatu perkara dari orang yang lebih tinggi derajatnya, berbeda halnya permintaan melakukan sebuah pekerjaan dari orang yang sama derajatnya, yang mana ini dinamakan iltimas, ataupun dari yang lebih rendah derajatnya maka dinamakan doa. Contoh, perintah sholat. As-sholatu qiyam, perintah memberi saksi dalam jual beli. Contoh perintah berburu dalam ayat ini adalah perintah untuk berburu, akan tetapi ada qarinah bahwa perintah berburu ini hukumnya mubah, dikarenakan ayat ini menjelaskan orang yang ihram tidak boleh berburu, akan tetapi jika sudah tahalul maka hukumnya sudah diperbolehkan. Nahi atau larangan. Nahi secara bahasa bermakna larangan, sedangkan menurut etimologi yaitu permintaan meninggalkan sesuatu menggunakan ucapan dari orang yang derajatnya lebih tinggi kepada orang yang derajatnya lebih rendah. Larangan juga bisa diartikan sebagai perintah untuk tidak melakukan sesuatu cegahan. Dalam larangan tersebut, kaidah-kaidah sebagai berikut. 1. Hukum larangan adalah karena haram. At-tahronun nahi fi aswal. Tujuannya adalah larangan pada dasarnya karena perkara tersebut tidak boleh dilakukan atau haram. Jadi hukum asal larangan itu untuk mengharamkan, kecuali ada qarinah atau dalil-dalil ini lain yang menunjukkan bahwa isi dari larangan tersebut bukanlah haram, baik makruh, mubah, atau selainnya. Contoh larangan untuk minum arak menunjukkan bahwa minum arak hukumnya haram. 2. Larangan juga berarti perintah untuk melakukan kebalikannya. Bidotil amri syai'i anin nahi, sama halnya dengan perintah. Larangan juga mengandung hukum perintah untuk melakukan kebalikannya. Larangan syirik menunjukkan wajib beriman. 3. Larangan menunjukkan bahwa perkara yang dilarang itu masuk. Ani munali fasadu ala yadil nahi. Alasan kenapa ada larangan dikarenakan dalam perkara yang dilarang ada kerusakan, baik secara hukum maupun secara zahir. Contoh larangan jual beli barang najis menunjukkan bahwa jual belinya rusak dan tidak sah. E. Mutlak dan muqayyad. Al-mutlak adalah lafaz yang menunjukkan
suatu individu menyeluruh pada jenisnya tanpa dibatasi oleh lafal. Contohnya adalah kata raqabah dalam ayat alladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'udu nalima raqabah. Terjemahannya, orang-orang yang menzihir istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka atau wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Takyidul mutlak dilakukan dengan mengurangi penyebaran pada jenis lafaz tersebut dengan menyebutkan satu atau beberapa sifatnya secara lafal. Cara ini dapat mengurangi apa saja yang bisa dicakup oleh bentuk lafaz nakiroh, seperti firman Allah terkait kafarat pembunuhan. Sedangkan muqayyad adalah lafaz yang dalamnya mengandung qayyid atau batasan dalamnya, sehingga dalam pembuatan hukumnya adalah batasan-batasan hukum itu sesuai dan dapat diterima. Sebagai contoh adalah pada lafaz raqabah atau yang memiliki makna budak. Jika kata ini masuk dalam pembahasan lafaz yang mutlak, maka tidak ada ketentuan budak yang seperti apa yang bisa dijadikan sebuah syarat. Namun jika dalam konteks muqayyad, maka ada batasan seperti ia haruslah budak yang mukmin. F. Hakikat dan majaz. Hakikah dan majaz adalah dua kata dalam bentuk mutayyifan atau relatif trim, dalam arti sebagai dua kata yang selalu berdampingan dan setiap kata akan masuk ke dalam salah satu di antaranya. Para ulama memberikan arti yang berbeda dalam kata hakiko dan majaz. Perbedaan ini hanya dalam perumusan saja, sedangkan pengertiannya berdekatan. Ada beberapa rumusan tentang pengertian istilah hakiko. Menurut Ibnu Suki, via wado'a lahu batahu huwa al-fadu al-musta'almal. Lafaz yang digunakan untuk lafaz itu ditentukan pada mulanya. Ibnu Qudamah memberikan definisi huwa lafdu al-musta'alafi mudha'ahu as-shol. Lafaz digunakan sasarannya semula. Setiap lafaz yang ditentukan menurut asalnya untuk sesuatu yang tertentu. Seluruh definisi tersebut mengandung pengertian tentang hakikoh, yaitu lafaz yang digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu. Maksudnya lafaz itu digunakan untuk perumus bahasa memang untuk itu. Contohnya seperti kata kursi, menurut asalnya memang digunakan untuk tempat tertentu yang memiliki sandaran dan kaki. Meskipun kemudian kata kursi itu sering digunakan untuk pengertian kekuasaan, namun tujuan semula kata kursi bukan untuk itu, tetapi tempat duduk. Sedangkan penggunaan suatu kata untuk sasaran pengertian lain dinamai majaz. Para ulama usul juga memberikan definisi yang beragam tentang majaz, tetapi semuanya berdekatan akhirnya dan saling melengkapi, yaitu Al-Syirkisi memberikan definisi isim wa qalbul lafaz dua masdu'a la syai'i ghairi ma wadu'a lahu. Nama untuk setiap lafaz yang dipinjamkan untuk digunakan bagi maksud di luar apa yang ditentukan. Menurut Ibnu Qudamah, huwa al-fadul musta'al fi ghairi mudha'ata ala wajhi basah. Lafaz yang digunakan bukan untuk apa yang ditentukan dalam bentuk yang dibenarkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.